kue buat Cynthia ya, bikin cornflake coklat karena dia suka. Nggak apa-apa, tapi tiba-tiba pas 8:30 kok dia bilang, mama aku dingin mah, AC-nya dikecilin aja. Oh udah 25 loh Maureen AC-nya, karena saya tahu juga anak saya alergi dingin, jadi kalau terlalu dingin dia akan gatal-gatal matanya gitu. Jadi kok iya, kok panas sekali badannya. Saya kasih minum Panadol. Saya nggak bisa tidur kalau anak saya sakit. Ibu-ibu semua pasti begitu, kalau anaknya sakit pasti tidak bisa tidur. Ya, saya bilang Tuhan, tolong sembuhkan Maureen Tuhan. Saat suami nggak ada, anak sakit, sedih sebenarnya, sedih banget. Gitu kan. Walaupun cuma sakit demam sebenarnya, tapi ada rasa gimana gitu. Kalau suami kan enak ya, ini suami lagi keluar kota. Saya bilang, Tuhan besok saya mau tugas, saya mau pelayanan. Gimana nih? Ya sudah, benar kata Pak Alvin kadang-kadang ya kalau suka berkhotbah kita Pak Franky juga bilang kita kalau sudah berdoa sudah amin tapi masih ada ragu di hati gitu kan ya, kira-kira besok udah turun belum demamnya gitu kan. Jadi udah amin masih ragu, paginya tambah panas Maureennya. Jadi saya pagi-pagi setengah 8 saya ke apotek tebus obat lagi gitu kan. Terus muntah dia pagi-pagi, muntah gimana ya? Nah tunggu sampai jam 8 lewat, kalau memang benar-benar nggak bisa ditinggalin saya baru telepon Bu Gembala gitu, saya pikir kan. Saya kasih minum Panadol sirup, terus dia keringetan. Terus mah aku kayaknya sudah nggak pusing palanya. Oh puji Tuhan, langsung makan ya, saya bilang gitu karena dia muntah-muntah terus kan. Saya kasih makan, keringetan semua gitu kan. Saya raba sih udah nggak terlalu demam ya, cuma anget-anget aja. Tapi puji Tuhan, saya tahu Tuhan tahu kerinduan kita ya. Kita di Komsel kita belajar akan firman Tuhan, bagaimana mengisi tahun 2013 ini kita akan lebih sungguh lagi dalam melayani Tuhan. Satu kerinduan saya juga ya, biar suami saya bisa beribadah di tempat ini gitu kan. Semua keluarga saya ya, itu kerinduan saya pribadi. Sebagai seorang istri saya tuh rindu banget untuk dia datang beribadah di sini. Dan saya satu kali kemarin ya minggu kemarin ya Ci ya, karena pemuda remaja ada acara ya, fellowship ya, jadi sekolah minggu tidak ada pemusik. Nah ini saya juga mau cerita, ini pengalaman, maksudnya bukan pengalaman sih, satu kejadian di mana saya bilang sama suami saya, Pak, saya mau suruh si Matthew main keyboard di sekolah minggu. Terus suami saya bilang, oh iya, kasih tahu dia, Tuhan yang sudah kasih talenta harus di ini katanya berani untuk bermain musik. Dia bilang gitu. Memang anak saya si Matthew tuh saya lesin piano karena dia bisa kalau hearing dia bisa kalau dia dengar musik dia bisa main, cuma belum sejago Koko Julio. Ini patokan saya untuk Matthew ke depan. Ini role model saya, benar model saya nih ke depan. Matthew akan seperti ini, itu cita-cita saya ya. Nggak tahu kenapa saya fans beratnya Julio. Jadi pas hari Sabtu itu dia latihan dari pagi 4 lagu ya, kita cuma Selamat Sore Bapak, Happy Ayaya, Bintang Badannya Besar, sama Yesusku Panggil kita latihan. Mah tapi aku nggak bisa kunci loh mah, cuma bisa ininya doang. Iya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Begitu sampai di tempat Ibu Likon, dia malu. Suara keyboardnya dikecilin paling kecil. Katanya kenapa kecil? Kalau salah nggak ketahuan mam, kayak gitu. Saya bilang nggak apa-apa, nanti mama suaranya kenceng, pokoknya tenang aja deh. Puji Tuhan, dia main, dia akhirnya percaya diri ya. Akhirnya dia main walaupun masih ya namanya anak-anak cengengesan kalau saya bilang gitu kan, masih gimana gitu. Jadi puji Tuhan, terus saya cerita sama suami saya, sukses Pak, bisa dia melayani sekolah minggu ya. Itu sukacita saya taruh PP-nya karena papanya lagi ada di luar kota gitu kan. Saya taruh di PP-nya tuh si Matthew sudah ini melayani sekolah minggu, bagus dong dia bilang gitu. Suruh latihan tiap hari katanya. Iya, saya latihan tiap hari di rumah. Jadi walaupun anak-anak ya kadang-kadang lagi mau dia latihan, lagi enggak dia nggak mau sentuh sama sekali itu keyboard di rumah. Jadi saya bilang kalau kamu mau pintar seperti Koko Julio, lagi-lagi ke Julio nih. Saya bilang Koko Julio itu sekolahnya juara terus loh. Gara-gara apa? Gara-gara main musik. Saya bilang, oh iya mah kalau main musik otak kiri sama otak kanannya bekerja ya mah. Iya,
gitu. Jadi dia terpacu sedikit ya, sedikit. Nah, tapi tiap hari kita sebagai orang tua harus memberikan support ya, walaupun nggak tahu nantinya gimana, tapi saya yakin dan percaya aja deh kalau anak saya nanti akan seperti Julio. Puji Tuhan, puji Tuhan, itulah kesaksian saya. Saya mohon dukungan doa untuk khususnya untuk suami saya agar satu saat dia bisa duduk berdampingan dengan saya di gereja. Puji Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Tadi sudah kita dengarkan.